Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal, Maha Kudus beserta saudara. Amin. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas Allah yang Esa. Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 19, bait yang pertama, ketiga, dan kelima. Tuhanku Yesus. Apa yang indah
mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 25, bait yang pertama dan kedua, Ya Allahku di Cahyamu. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 246, bait yang pertama dan ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi. Tuhan ciptakan
dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa kami surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berkarya dalam setiap kehidupan kami. Puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu atas segala berkat, kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kembali kami mengadakan ibadah di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan kiranya berkati, Tuhan tuntun, sehingga kami dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah keluarga kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas berkat, kekuatan, dan kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas hari-hari yang telah Tuhan berikan, sehingga kami dapat menikmati hari-hari itu dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, terbaring sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong berikan berkat kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan sekolah mereka, yang saat ini masih mencari sekolah yang lebih tinggi lagi. Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan dapat merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua yang senantiasa mendampingi. Tuhan kiranya berikan kekuatan berkat, sehingga mereka dapat mendampingi anak-anak mereka dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan kiranya berkati, sehingga pekerjaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang saat ini yang harus dirumahkan, harus merasakan dampak dari COVID-19 ini. Tuhan kiranya berkati mereka, berikan mereka kecukupan melalui pekerjaan-pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka berkat, hikmat dan kekuatan. Berikan para ahli untuk menemukan vaksin untuk virus corona, sehingga mereka dapat berkarya dengan sungguh-sungguh dan baik. Kami juga menyerahkan tim medis, perawat, dokter yang sungguh-sungguh merawat saudara-saudara kami yang saat ini positif terjangkit dan merasakan adanya virus corona di dalam tubuhnya. Berkatilah ya Tuhan, berikan mereka kesabaran, kekuatan, kemampuan, dan imunitas yang tinggi, sehingga mereka dapat segera sembuh seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di mana saat ini masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing karena ketaatan kami untuk ikut ambil bagian di dalam program protokol kesehatan. Tuhan kiranya berkati, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di GKJ Canden pada khususnya,
yang saat ini juga belum dapat beribadah di gereja. Tuhan kiranya berkati, sehingga mereka juga senantiasa dapat merasakan sentuhan kasih Tuhan dalam setiap ibadah yang diselenggarakan oleh keluarga. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ibadah keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarkan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang diambilkan dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami haturkan kepadamu. Engkau begitu baik pada kami, kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Berkat-Mu Engkau curahkan di setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mengucap syukur kepadamu dengan menghaturkan persembahan yang berupa uang.
Kami mohon Tuhan, persembahan ini Engkau berkati dan Engkau sucikan, agar persembahan ini dapat kami pergunakan untuk kebutuhan di gereja-Mu di sini, dan dapat kami pakai sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan-Mu melalui firman-Mu yang kudus, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiono. Kami mohon Roh Kudus membuka hati kami, menerangi hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan sapaan melalui firman-Mu dengan baik, sehingga kami bisa memahami, kami bisa mengerti akan kehendak-Mu, serta kami dimampukan untuk menjalankan firman-Mu di setiap langkah kehidupan kami, dan semakin dikuatkan iman percaya kami. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Setiono yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar beliau dimampukan untuk bisa menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan doa syukur dan permohonan kami. Apabila terdapat salah dan dosa, kami mohon ampun. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Akan saya bacakan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20, yang demikian sabda Tuhan. Dari ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama pada saat ini merayakan Minggu Trinitas dengan tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terlibat memulihkan ciptaan. Ada apakah sesungguhnya ciptaan harus dipulihkan, harus dikembalikan pada posisi yang semula? Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
di awal kitab Kejadian, Allah Sang Pencipta sudah menciptakan alam seisinya dan manusia dengan baik, dengan kudus dan suci. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari awalnya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika manusia memberontak dan tidak taat lagi akan firman Tuhan, tidak taat lagi akan perkataan Tuhan, jatuhlah manusia ke dalam dosa. Manusia tidak bisa memulihkan dirinya kembali seperti semula, menjadi suci, sempurna, seperti ketika Allah menciptakannya. Disitulah bagaimana Allah terus berkarya dan tiada henti-hentinya untuk melakukan yang terbaik, untuk memelihara ciptaannya. Apakah itu alam, bahkan manusia yang sudah mengkhianati kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adanya dosa dan kesalahan menggugah, memanggil rasa bagaimana manusia dipulihkan kembali oleh Tuhan. Maka Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus, supaya di situ ada percakapan, supaya di situ ada pertemuan, supaya di situ ada sesuatu yang didapatkan oleh manusia, yaitu memulihkan kembali ciptaan yang dulunya suci. Karena dosa, manusia jatuh, tersungkur, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang berkarya untuk mengajak manusia, mengingatkan manusia supaya dia kembali pada hakikatnya yang sempurna. Allah berkarya terus dan tiada hentinya. Bahkan Yesus yang sudah dinubuatkan seperti anak domba yang harus dikorbankan untuk menebus dosa manusia, itu pun dia lakukan, Allah lakukan untuk membuat manusia itu kembali pulih seperti sedia kala. Ketika Yesus selesai berkarya di dunia ini, dia tidak pergi begitu saja. Dia tetap memberikan kekuatan kepada manusia untuk melanjutkan karya pekerjaan Tuhan, memulihkan ciptaan Tuhan, supaya banyak orang yang kembali percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Maka diutuslah Roh Kudus, Roh penolong, Roh penguat, Roh penghibur, yaitu Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Allah sudah sedemikian melakukan yang terbaik untuk manusia, apakah kita yang menjadi ciptaan Allah hanya tinggal diam, nompo opo anane, tidak berbuat apa-apa, tidak terlibat apa-apa? Kita dipanggil untuk terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas.
Terlibat artinya ikut ambil bagian, ikut berkarya, mengembalikan sesuatu, yaitu pulihnya kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Dan manusia tidak sendirian, Allah menyertainya di dalam diri Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang Trinitas, mungkin dari kita ada timbul pertanyaan, apakah Allahnya orang Kristen itu tiga? Tidak. Allahnya orang Kristen adalah satu. Bapa adalah pencipta, Yesus adalah penebus, Roh Kudus adalah penolong, dan ketiga-tiganya adalah esa atau satu. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah panggilan kita, supaya kita dapat terlibat dengan sungguh-sungguh. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak cukup sampai di situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disinilah letak bagaimana kita bisa memulihkan kembali hubungan yang dulunya harmonis menjadi tidak harmonis, supaya harmonis kembali. Apa yang diperlukan? Kerendahan hati, kesungguhan. Kalau kita manusia ciptaan tidak memiliki kerendahan hati, adanya kesombongan, keangkuhan. Aku bisa hidup sendiri tanpa Allah. Itulah kesombongan manusia. Tetapi mari bersama-sama kita kembali diingatkan untuk terlibat aktif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti saat ini, momen-momen yang sangat tepat kita bisa terlibat untuk memulihkan keadaan dengan adanya corona. Corona yang membuat segala sesuatu berubah, tatanan kehidupan berubah, tingkah laku bisa berubah, pemikiran bisa berubah. Bahkan sekarang ada istilah tatanan hidup baru, dengan segala protokol kesehatan yang harus dilakukan. Bagaimana kita memulihkan kembali? Bisakah kita memulihkan kembali keadaan seperti semula? Bisa bersalaman, bisa saling mengasihi. Padahal sekarang ada protokol kesehatan, semua harus pakai masker, physical distancing, jarak 1,5 sampai 2 meter. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau terlibat aktif memulihkan, kita bisa. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak mau, mungkin cuek atau terserah. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk terlibat memulihkan keadaan ini. Jangan menjadi semakin parah, jangan menjadi semakin tidak karu-karuan, berantakan,
semua sudah ditata, disusun. Tetapi kita tidak mau melakukan, tidak mau berkorban. Kita dipanggil untuk bersama-sama memulihkan keadaan, memulihkan kesehatan dan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama Allah yang terus-menerus berkarya untuk kita. Terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2. Muliakanlah Allah Bapa. Roh penghibur
dikasihi oleh Tuhan, mari bersama hiduplah seturut dengan karya Allah dalam menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.